Hai semua, selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat menonton dan semoga bermanfaat untuk kalian. Oke. Di video ini saya akan membuat tutorial tentang editing video di Adobe Premiere Pro. Walaupun saya juga masih pemula, tapi saya akan sharing kemampuan yang saya bisa supaya bermanfaat untuk kalian yang punya hobi atau passion di editing video. So, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke laptopnya. Yuk. Oke, sekarang kita udah masuk ke laptopnya. Sekarang kita akan mulai buka Adobe Premiere Pro-nya. Nah, setelah kalian lihat di sini, ini adalah tampilan welcome page dari Adobe Premiere Pro. Recent project ini adalah bekas kalian buka project ini tertampil di sini, atau bisa langsung buka open project, klik open project untuk membuka project yang udah lumayan lama. Nah, karena kita di sini baru mau mulai ngedit di Adobe Premiere Pro, maka kita langsung klik new project. Nah, yang perlu kalian ubah di sini cuma lokasi nyimpen file Premiere di mana sama nama project kalian. Bagian atas ini, general sama scratch disk, ini gak usah diubah-ubah lagi. Jadi yang perlu kalian ubah di sini adalah nama projectnya. Contohnya saya di sini kasih nama latihan. Lokasi penyimpanannya boleh taruh di folder mana aja. Saya taruh di sini. Klik OK. Nah, sequence-nya kalian perhatiin di sini. Ini adalah sequence-nya. Sequence ini sebagai wadah untuk mengedit video atau mengatur resolusi video yang akan kita edit. Tapi perlu diperhatikan, ini juga harus sesuai, kalau bisa sih harus sesuai sama video yang kalian rekam. Ini kita akan menunjukkan berapa resolusi video yang saya rekam. Nah, caranya klik kanan, properties, sekalian klik details. Nah, kalian di sini akan menemukan rincian detail dari video yang kalian rekam. Resolusi berapa? 1080p, frame per secondnya 30. Oke, sekarang kita balik lagi ke Premiere. Langsung aja pilih custom, frame per secondnya pilih 30, square pixelnya 1,0, pixel aspect ratio square pixel ya. Fields-nya pilih lower field first. Oke, ini gak usah diubah-ubah lagi, udah settingannya udah gini aja. Atau saya kalau pakai ini, karena saya ngerekamnya pakai HP 30 fps, saya biasa pakai preset ini AVC Intra 100 1080 i 60 Hz. Nah, ini udah tertera semua, udah tersetting semuanya. Atau kalau beda dari video yang kalian rekam, kalian pakai kamera kamera HP yang bisa 60 fps, maka ini nggak bisa diatur ke 60 fps, ini cuma mentok di 30 aja. Maka kalian pilih custom yang bisa di sini 60, bisa atur sesuka hati kalian. Pokoknya ini semua udah masuk settingan nih. Pixel aspect ratio square pixel, fields lower field first, ini udah cukup. Oke. Kalau kalian pilih frame-nya berapa, ini otomatis udah keubah nih. Udah biar aja time code. Oke. Saya di sini 30 frame per second. Nama sequence-nya bebas, boleh. Contohnya sini latihan ngedit. Terus klik OK. Nah, ini adalah workspace kita. Ini workspace bawaan dari Adobe Premiere Pro, dari versi CS6, CC 2015 sampai CC 2020 tuh tampilannya seperti ini bawaannya. Nah, saya akan jelaskan sedikit dulu mengenai empat tempat ini.
Ini adalah source, project, timeline, dan program. Oke, saya akan jelaskan dulu. Nah, ini timeline ini adalah tempat kerja kita. Ini tempat kita ngedit di sini. Nah, hasil editan kita akan tertampil di sini. Ini adalah program. Nah, video yang kita import atau yang kita masukin dalam Adobe Premiere Pro dimasukin dalam project, masuk ke sini dia. Lagu, video, gambar yang kita masukin Adobe Premiere Pro masuk di sini, project. Nah, video-video yang mau kita tonton yang dimasukin dalam Adobe Premiere Pro ini kan tersimpan di sini, project, tertampil di sini, source. Jadi intinya program menampilkan hasil kerja kita yang ada di timeline, source ini menampilkan video atau frekuensi lagu dari project. Yang bakal kita sering gunakan itu ya 4 tempat ini paling utama, sama efek controls. Ini masih nyambung ya, ini efek sama efek control ini masih nyambung. Nanti kita bakal saya jelaskan cara-caranya gimana. Ini masih nyambung. Oke. Mau efek crop kayak efek color grading, efek animasi lainnya itu bisa tertanam di sini. Maksudnya yang kalian masukkan ke dalam video bisa disetting lewat efek controls ini. Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Oke. Yang pertama kalian lakukan adalah import video atau musik kalian ke dalam Adobe Premiere Pro. Caranya ini saya atur dulu besarannya, ini terlalu kecil bagian bawahnya. Bisa di ini ya, setting besar kecil seperti ini. Lihat ada bentuk kursor seperti ini. Klik, tahan, drag ke sini. Tuh. Oke, cara import videonya, klik kanan, import, atau file, import. Terus kalian cari video-video kalian yang mau dimasukin. Kak, saya mau masukin satu folder ini mau saya masukin, gimana caranya ya Kak? Oke, caranya kalian klik aja satu folder video ini, video kalian, langsung klik import folder. Nah, dia lagi import. Oke, sini udah masuk. Kita lihat. Nah, ini video-video kalian. Nah, ada yang cara lebih simpel lagi. Kita hapus. Pada dasarnya semua sama aja. Tinggal tergantung kaliannya aja. Jadi, kita masuk ke File Explorer. Kita langsung drag aja ke sini. Video atau folder video kalian masukinnya, drag ke sini. Dia lagi import. Nah, sudah masuk di Adobe Premiere Pro. Oke, ini video-video kita. Terus yang kalian lakukan sekarang, kalian bisa langsung drag ke timeline. Nah, kalau ada seperti ini, kalau kalian pilih change sequence settings, otomatis sequence tadi yang kita udah setting tadi itu bakal ngikutin dari resolusi video yang kita rekam ini. Kalau kalian pilih change sequence settings, kalau kalian keep existing settings, berarti nggak usah, jadi tetap ngikuti pada settingan kita. Tapi kadang-kadang kalau kita tetap kekeh pengen 1080p tapi video yang kalian rekam adalah 720p, PR-nya kalian harus besarkan lagi videonya, maksudnya biar pas gitu, biar pas. Kalau nggak dia kecil. Nah, itu PR kalian. Jadi usahain sih biar harus sesuai saja sama video yang kalian rekam, sequence-nya tuh kalian atur. Oke. Jadi kita keep existing aja dulu karena memang settingannya sama. Kalian bisa langsung drag di timeline atau masukin di source dulu. Tujuannya apa?
biar kita seleksi video ini mulai dari mana dan berakhir sampai mana. Caranya gimana kak? Oke, sekarang kita cari dulu video mana, video ini mau dimulai dari mana yang paling bagus. Contohnya saya ambil dari sini, kalian klik mark in, tag. Jadi seolah videonya kepotong tapi sebenarnya tidak, ini masih bisa. Sebenarnya nggak kepotong tapi seolah-olah kepotong, jadi pada saat dimasukin itu tetap pada settingan kita, jadi seolah-olah ini kepotong tuh. Jadi mulai dari sini tuh. Kalau dari awal kan ketutup seperti ini, tapi bisa dilebarin nggak kak seperti semula? Bisa aja, tinggal tarik tuh. Jadi tujuannya, jadi buat tag di mana kita mau mulai videonya dan kita akhiri sampai mana. Nah, kalau kita saya pengen akhiri di sini. Pilih mark out. Nah, ini video yang kita mau mulai dari sini, kita tag, terus kita tag lagi video ini berakhir sampai mana. Oke. Nah, ada sebenarnya 3 cara. Pertama, bisa langsung antara video sama audionya dimasukin ke dalam timeline. Caranya tadi, kalian klik aja di sini di videonya, drag langsung ke timeline. Karena video saya emang gak ada suaranya, jadi ambil bayangan aja bahwa ini ada audio di bawahnya. Audionya dia terikuti, terlink, tergroup di sini. Tapi kak, saya mau masukin audionya doang, bisa nggak? Oke, audio di dalam video bisa kalian masukkan di timeline ini, hanya audio bisa kok. Jadi kalian perhatiin di sini, ini ada icon drag audio only. Iconnya seperti ini, frekuensi suara. Kalian drag langsung aja ke sini. Nah, otomatis yang muncul hanyalah suara dari video ini. Oke. Tapi saya mau masukin videonya doang, gimana kak? Oke. Di sini ada icon roll film, drag video only. Kalian klik, drag langsung ke timeline. Otomatis videonya aja yang masuk di timeline. Oke. Hanya videonya aja yang masuk di timeline. Seperti ini. Oke. Nah, untuk play tinggal langsung tekan space di keyboard. Oke, saya mau masukin video yang lainnya ke dalam timeline. Seperti biasa, klik 2 kali untuk masuk ke source. Mark in. Mark out. Drag video only ke timeline. Saya masukin video lagi ke timeline. 2 kali masuk ke source, atau kalau mau kalian drag langsung ke timeline boleh. Bisa langsung kalian setting di timeline mau videonya mulai dari mana. Contohnya saya mau mulai dari sini, tinggal kalian geser aja. Kalau ada icon seperti ini di kursor, nah itu buat ngegeser video tersebut. Geser, oke. Ini buat zoom in, zoom out seperti ini ya. Tarik buat zoom out, dorong buat zoom in. Oke, saya akhiri di sini. Saya dorong. Oke. Atau bisa juga caranya seperti ini. Pakai razor tool.
shortcutnya C ya. Razor tool ini buat ngecut videonya. Contohnya saya mau akhiri di sini. Perhatikan garis vertikal ini. Contohnya saya mau berakhiri dari sini. Berakhiri di sini videonya. Kita zoom in biar lebih jelas. Nah, cut video tepat di garis vertikal ini. Tek. Lalu pilih selection tool. Shortcutnya V. Buat kembali seperti semula nih, buat geser-geser, buat select video segala macem. Ini kita hapus. Nah, itu cara cut video. Kita zoom out lagi, kita gabungkan ke video lainnya di timeline. Oke, sekarang kita akan masukin lagu di Adobe Premiere Pro ini. Caranya seperti biasa, kalian bisa drag langsung ke Premiere atau bisa klik kanan import. Saya mau masukin lagu dulu. Seperti biasa, kalian bisa langsung drag ke timeline. Terus kita seleksi lagunya mau mulai dari mana. Bisa langsung cut seperti tadi, atau bisa pakai cara di source. Kita setting di source, klik 2 kali, maka muncul seperti ini. Ini adalah frekuensi suara. Oke. Contohnya saya mau mulai dari sini. Kalau mau mulai benar-benar dari awal, nggak perlu di mark in, nggak perlu. Kita hanya perlu mark out saja. Contoh, saya mau akhiri di sini saja. Kita mark out. Nah, otomatis sudah termark in ya. Seperti udah termark in, padahal belum termark in. Memang sebenarnya nggak perlu di mark in sih kalau memang mulai dari awal banget seperti ini. Kecuali kalau memang mau mulai dari sini baru kita mark in. Nah, kita tandai ini yang bakal. Ini mau mulai dari sini lagunya kak gitu. Tapi saya mau mulai dari awal. Oke. Kita mark in aja. Mau mark in mau tidak apa-apa. Langsung aja masukin ke timeline. Nah, kalau pada saat di play lemot seperti ini, kalian perhatiin di sini. Kita ke previewnya sekarang. Di sini ada playback resolution. Ada 1/4, 1/2, full. Apa ini maksudnya? Kalau kalian pilih full, otomatis kan previewnya ini jernih, tapi jadi berat. Laptop atau komputer kalian jadi lemot. Kita kalau masih berat turun kualitasnya 1/2. Kalau masih berat juga pilih yang paling bawah 1/4 ataupun 1/16 kalau bisa. Karena saya nggak bisa sampai 1/16, saya pilih 1/4. Stop. Play. Sekarang saya mau masukin teks ke dalam Adobe Premiere Pro. Kita ke project lagi. Klik icon ini adalah new item, title, atau bisa juga caranya seperti ini. Kalian jangan kalau mau klik kanan, kan biasanya saya tuh gunakan klik kanan, new item, title. Nah, kalau mau klik kanan, usahain di area yang kosong seperti ini. Nah, ini baru bisa new item, title. Soalnya kenapa? Kalau kita klik di sini atau di sini, ini jadi berubah. Nggak ada namanya new item, nggak ada. Dia khususin di area yang kosong buat klik kanan, new item, title. Terserah namanya title apa. Klik OK.
Nah, tampilannya mirip-mirip sama Adobe Photoshop. Maka kalian pengguna Photoshop atau Adobe Illustrator, ini mirip-mirip. Saya type tool, boleh klik di mana aja. Terus kita ketik thanks for watching. Maaf, ada typo. Oke. Nah, di sini kalian bisa pilih title stylesnya. Mau style yang seperti apa, kalian bisa pilih di sini. Kalau mau atur font, warna, bisa di sini. Contohnya saya mau pilih Helvetica. Helvetica ini emang nggak ada di bawaannya Windows, kalian mesti download. Ini sesuai selera kalian aja, mau pilih font yang mana bebas. Ini buat membesarkan fontnya di sini, atau bisa langsung kayak gini. Tapi nanti ngerubah ukurannya nggak semula seperti tadi. Makanya caranya klik shift, tahan, kalian tarik ini. Nah, dia ukurannya tetap normal, nggak melebar, tapi besar tapi nggak melebar gitu, nggak melebar seperti kayak tadi gini. Nah, shift, tahan, atur sesuka kalian. Nah, cara buat ngetengahinnya biar pas, nggak kita manual seperti ngukur-ngukur dulu ini udah tengah belum, ini udah tengah belum. Cukup klik horizontal center. Oke, vertical center. Nah, tinggal atur sesuka kalian aja. Oh, ini masih ke atasan, tinggal ke bawahin aja. Oke, saya di sini pengen pilih warna putih. Di sini bisa pilih stroke, shadow. Sini bisa pilih stroke, shadow, background. Kalian pilih warna, style kalian sesuka kalian bisa di sini. Oke, kalau sudah, klik close. Nah, title yang udah kita buat akan masuk di project ini. Nah, langsung kita drag aja ke timeline, nggak perlu lagi masuk di source. Oke. Jadi seperti ini. Kalau ngerasa lemot, stop dulu, jeda berapa detik, kita play lagi. Tapi kalau bisa sampai playback resolusinya bisa paling rendah, paling bawah, silakan langsung klik aja yang paling bawah. Karena saya nggak bisa sampai 1/16, kita pilih 1/4 aja. Tapi kelihatannya terlalu biasa aja ya. Kita mau nambah animasi nih. Oke. Sekarang kita akan buat motion atau animasi di dalam video. Oke. Sekarang kita main di Effect Controls. Kalian pilih video atau objek mana aja yang pengen dianimasiin. Saya mau animasiin title yang tadi yang kita buat. Nah, sini ada 3 opsi dari Effect Control ini. Pertama ada motion, ini buat animasinya, opacity tingkat pudarnya, time remapping itu ngatur kecepatan suatu video. Oke. Sekarang kita mau buat animasi pada teks ini. Biar kerasa wah, kok tiba-tiba langsung tek gitu aja ya. Atau saya pengen bagian akhirnya ini sebagai penutupan video itu mau dikasih animasi, jadi teksnya ngilang ke kanan atau mengecil. Nah, caranya kita buka opsi motion ini,
Nah, ini settingannya. Yang sebenarnya anchor point sama position sama aja ya. Yang angka 960 ini buat ngatur posisi kiri kanan, 540 ini buat ngatur ke bawah sama atas. Anchor point ini sama aja. Jadi yang perlu kita atur di sini kebanyakan dari sini. Position, scale ini buat besar kecilkan video, buat kiri kanan. Nah, ini buat atas bawah. Tapi kalau kalian mau atur kayak biasa seperti ini, bisa aja sesuka kalian. Tapi kalian deh perhatiin angkanya. Ini saya pindahin contohnya. Nah, ini lihat angkanya berubah. Dia sesuai pada saat kita pindah gini, angkanya udah terubah sendiri. Nah, ini adalah posisinya. Ini adalah angka, ini posisinya kemana. Ini buat atas bawahnya. Oke. Buat balikin ke normal seperti biasa, apalin angkanya 540, 960. Nah, ini scale kita pasin dulu 100. Nah, apa yang harus kita mulai pada saat kita membuat animasi teks ini? Di sini ada toggle animation. Pertama kita lihat dulu mau mulai dari mana. Contohnya saya mau mulai dari sini. Kita tag position untuk membuat animasi posisi kiri kanan atau atas bawah. Contohnya saya mau geser teks ini ke kanan. Oke, ini udah kita tag. Kita mau atur sampai mana animasi ini berjalan. Contohnya sampai sini. Sampai sini kalian langsung ubah aja, kanan kek, ke kiri kek, bebas. Nah, otomatis keyframe-nya udah nambah. Ini adalah keyframe. Titik-titik kecil ini adalah keyframe. Ini udah nambah. Jadi ini titik awal, ini titik akhir. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Ya bergerak sendiri tuh. Jadi animasinya udah kebuat. Tapi kak, kok kelihatannya biasa aja ya? Kayak standar banget. Tapi saya pengen gerakannya kayak agak halus gitu. Bisa nggak kak? Bisa. Caranya kita main is in, is out. Biasanya kalau in itu biasa di kiri, out itu di kanan. Ini berbalik, out, in. Nah, caranya kita klik keyframe-nya di sini. Saya klik keyframe-nya satu-satu. Klik kanan, temporal interpolation, lalu pilih is out. Oke. Sebelum menambahkan animasi keyframe lainnya, yang penting dua ini dulu diurusin. Pada saat nanti buat keyframe lainnya itu nggak apa-apa, seperti biasa saja, kayak seperti tadi. Keyframe yang lain, klik kanan, temporal interpolation, lalu pilih is in. Hasilnya akan seperti ini. Ya, setidaknya emang agak halus sih, agak halus. Nggak halus-halus banget, tapi agak halus. Contoh yang ini kita tarik aja buat manjangin durasi animasinya. Setidaknya agak halus ketimbang yang tadi. Ini standar banget ya. Oke, ini sebagai contoh. Tapi saya pengennya mau teks thanks for watching ini ngecil. Oke. Ini kita hapus aja. Tapi perlu diingat, pada saat menghapus keyframe-nya harus berada pada awal keyframe atau menjauh lah dari awal titik awal keyframe ini. Kalau kalian mulai menghapus di tengah-tengah seperti ini, kalau kalian hapus blok terus hapus, jadi ya posisinya tetap seperti ini.
Tuh, ngebug. Ini harusnya berhenti. Di sini kita bisa hapus keyframe-nya atau bisa nonaktifkan toggle animation-nya. Tek. Sekarang kita buat animasi di scale-nya. Kita nyalain toggle animation. Di titik awalnya saya mau akhiri di sini titiknya. Kita 0 aja. Kelihatan biasa aja, saya mau ubah jadi agak halus. Is out, is in. Dia emang agak halus ketimbang yang tadi sebelum di is in, is out. Oke. Nah, saya kasih trik juga untuk membuat animasi di Premiere ini. Perlu diingat. Nih, kita hapus dulu aja. Hati-hati. Hapusnya jangan kalian mau hapus keyframe atau nonaktifkan toggle animation-nya, usahain jangan di titik akhir atau di titik tengah. Usahain di titik awal atau berada jauh di titik awal deh. Di titik awal keyframe. Kalau mau semula bentuknya, karena kalau seperti ini kita nonaktifkan, ya ukurannya ya segini aja jadinya, nggak semula. Makanya kita nonaktifkan dari sini, jauh-jauh dari berada tepat di titik awal keyframe, atau mau jauh-jauh dari titik awal keyframe juga lebih baik. Kita nonaktifkan. Sekarang saya pengen bikin animasi tambahan. Jadi ceritanya thanks for watching ini dari kecil ke membesar secara 2 langkah. Sekarang bikin animasi dulu, nanti saya akan jelasin. Bikin animasi seperti biasa kayak tadi. Kita kecilin dulu. Nyalain toggle animation-nya, titik awal, pilih sampai mana animasi ini berakhir. Sampai sini contohnya. Kita gedein. Oke, ceritain sampai sini. Masih biasa. Kita is in, is out dulu. Ini is out. Titik akhir di is in. Jadi agak halus dia pergerakannya. Nah, sudah agak halus. Ini udah masuk kategori animasi pertama. Nah, buat animasi kedua, kalian harus tag lagi buat titik awal. Sebelum menambahkan animasi lagi, kita cari durasi dari mana animasi ini dimulai. Contohnya saya mulai dari sini, klik add remove keyframe. Nah, ini titik awalnya. Saya cari lagi sampai mana animasi ini berakhir. Oke, sampai sini saya fullin sampai 100. Jadi ini udah masuk animasi kedua. Ini animasi pertama. Hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu apa yang terjadi kalau titik awal ini kita hapus? Kita coba, kita hapus. Nah, seolah tidak ada jeda. Jadi dia langsung
ada pergerakan animasi lagi ke membesar. Kalau memang mau seperti itu silahkan, tapi karena kita pengen ada jeda sedikit 2 langkah animasi, maka kita buat titik awalnya dulu. Kalau udah seperti ini, nggak mungkin kita nambahkan lagi add remove keyframe. Kalau nggak, ini jatuhnya ini udah titik akhir, bukan titik awal lagi. Jadi mau nggak mau titik akhir titik ini kita hapus juga. Kita hapus, kita buat lagi add remove keyframe. Baru kita cari durasinya dulu, animasi ini berakhir sampai mana, baru kita atur 100. Sudah ketambah keyframe baru. Nah, ini titik akhirnya nih, ini sudah berurutan. Hati-hati ya penggunaan keyframe ini. Kadang kayak tadi contohnya, ini kita hapus. Wah, kehapus Kak. Terus pengen nambahin di sini langsung nggak bisa, karena udah nggak berurutan. Jadi jatuhnya ini udah titik akhir, bukan titik awal lagi. Coba kita buktikan. Be so simple. Be so simple. Jadi kayak berasa tetap satu langkah animasi, bukan 2 langkah animasi. Jadi nggak berurutan. Buat keyframe baru, titik awal, titik akhir. Nah, ini udah titik akhir, titik awal. Kita ulangi lagi. Hasilnya akan seperti apa? To be so simple. Nah, ini sudah 2 langkah. Jadi ini udah masuk kategori animasi kedua nih, animasi pertama. Makanya perlu hati-hati dan diperhatikan saat membuat animasi di dalam video seperti tadi. Memainkan keyframe-nya harus hati-hati. Jangan sampai berantakan, tetap harus berurutan. Ikuti cara tadi. Kalau memang tiba-tiba nggak berurutan, memang harus dihapus dulu, baru kalian ulangi lagi. Tuh. Itu juga animasi pada position, rotation sama ya. Nah, untuk membuat animasi di audio itu sebenarnya caranya sama aja ya. Kita atur volumenya dari besar ke kecil, kecil ke besar. Itu sebenarnya sama aja. Caranya seperti buat animasi tadi, lewat keyframe ini. Kita aturnya lewat volume, level. Di sini kita aturnya. Caranya sama aja. Dari radius suara yang dari kecil ke besar, besar ke kecil, lewat keyframe tuh sama saja caranya seperti tadi. Boleh pakai is in is out ataupun tidak. Tapi kalau buat audio nggak pakai is in is out juga nggak apa-apa. Saya beri contoh. Ini toggle animation udah menyala ya. Jadi kalian perlu buat titik awal aja langsung, add remove keyframe. Cari sampai mana animasinya habis, seperti tadi caranya, sama aja caranya. Sampai sini kita habisin. Saya pilih 200-an. Nah, ini udah titik paling mentok, angka paling mentok. Artinya ini udah dari besar ke kecil radius suaranya habis. Bisa di is in is out, tapi kalau buat audio nggak perlu di is in is out juga nggak apa-apa. Maka hasilnya kan seperti ini. Itulah caranya. Tapi kalau mau cara yang lebih cepat, ini kita nonaktifkan dulu aja. Cara seperti tadi, nonaktifkan tepat di titik awal, jangan di titik akhir atau di tengah-tengah. Kalau nggak, dia nggak akan kembali seperti semula. Dia tetap di titik berada
radio tetap angkanya kayak tadi aja sih. Oke, kita ini geser dulu. Oke, kita akan memasang transisi di video seperti di sini di kolom effects. Sini ada banyak transisi-transisi yang bisa dipakai. Tapi saya lebih prefer ke dissolve karena transisi-transisi bawaan di Premiere Pro ini kebanyakan tuh seperti PowerPoint. Nah, sekarang kita akan coba masukin transisi cross dissolve. Drag, klik, drag, tahan, drag ke pinggir-pinggir video seperti ini. Kita zoom in biar lebih jelas. Sekali lagi, ini kita hapus. Klik, tahan, drag ke pinggir-pinggir video. Kalau di tengah-tengah nggak akan muncul. Pokoknya sampai mengeluarkan seperti ini, lepas. Nah, maka transisi sudah terpasang. Apa ini cross dissolve? Ini fade in, fade out. Kalau kalian taruh di awal video, fade in jadinya seperti ini. Oke. Nah, cara memendekkan atau memanjangkan durasi transisi ini, kita klik, bisa diatur lewat efek control seperti ini. Kita panjangin durasinya, nah seperti ini, atau langsung gini aja bisa kok. Nih, lihat, perhatiin icon kursor nih. Kalau ada mengeluarkan seperti ini, itu artinya dia mengeluarkan setting untuk atur durasi dari transisi ini. Klik, tahan, sambil kalian tarik atau dorong untuk memendekkan durasi, tarik untuk memanjangkan durasi. Dan saya panjangkan sampai segini. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, sudah lumayan. Oke, kita sekarang nambahkan transisi lagi di tengah-tengah sini, di antara video ini. Gimana caranya? Seperti biasa, kalian klik, tahan, drag ke pinggir-pinggir video. Nah, sampai ada mengeluarkan seperti ini atau ini, kalian lepas aja. Nah, ini udah nyambung ke video berikutnya. Seperti ini jadinya. Nah, seperti itu. Oke, kita lakukan hal yang sama. Dan emang kalau ngerasa lemot, playback resolusinya usahain tuh sampai paling rendah. Nah, sampai 1/16. Karena saya nggak bisa sampai 1/16, jadi saya pakai 1/4. Dan pada saat di play itu masih lemot, usahain coba stop dulu, jeda berapa detik baru play lagi. Nah, jeda berapa detik, play lagi. Used to be so simple. Ini animasi yang tadi. Hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah selesai kita mengedit videonya, kita akan render atau export video tersebut. Caranya, kita klik file, export media, atau gunakan shortcut ini, Ctrl M. Ctrl M. Nah, untuk format menjadi MP4, kalian pilih H264. Presetnya tergantung kebutuhan kalian. Untuk Android kah? Atau untuk YouTube kah? Ini ada resolusinya 1080 310 serta frame per second.
Kalau tadi kita pakai 30 frame per second, maka kita pilih yang 29,97. Tapi saya biasanya pakai yang Android tablet. Android tablet 29,97 frame per second. Pilih yang match source high bitrate nggak apa-apa, karena dia bitrate-nya meninggi, otomatis kualitasnya juga bagus. Karena saya pakai Android tablet, jadi kualitasnya nggak terlalu bagus juga nggak terlalu jelek, jadi ya biasa-biasa aja. Kita scroll ke sini, kita lihat ke sini. Nah, bitrate ini adalah kualitas dari video tersebut. Semakin tinggi bitrate, maka kualitasnya juga makin bagus dan ukuran video juga makin besar. Nah, semakin dia mengecil, ukuran video juga makin kecil dan kualitasnya juga makin memburuk. Kita atur aja maksimum bitrate-nya juga deket-deketan aja sama angka target bitrate. Oke, kita pilih Android tablet aja karena sini sudah diatur, sudah teratur semua. Nah, bitrate-nya sini pilih work area atau entire sequence. Apa itu maksudnya? Work area itu area kerja kita. Contoh, nah, work area atau entire sequence nih, ini work area, ini area kerja kita. Atau jika ada di belakang-belakangnya ada simpenan footage yang tersimpan di sini yang sewaktu-waktu mau dipakai. Jika kalian pilih work area, yang dipilih hanya ini aja. Atau kalian bisa seleksi sendiri, kalian garis vertikalnya ke sini, mark in, di sini mark out, maka pilih sequence into out. Jadi yang dipilih ya yang di mark in mark out aja. Kalau kalian contohnya pilih entire sequence, kalau dalam kondisi seperti ini nggak apa-apa pilih entire sequence juga. Tapi kalau jika di sini ada simpenan footage yang kalian ingin mau pakai nantinya, kalau kalian pilih entire sequence, itu nanti keseleksi semua yang footage yang nggak diperlukan, seleksi semua tuh. Jadi tergantung kondisi kalian aja. Jadi saya pilih work area, use maximum render quality. Kualitas juga makin bagus, tapi ekspornya juga makin lama durasinya. Kalau use previews ini menggunakan preview di sini. Ketika kalian tekan, kalian perhatiin garis merah ini. Ini dalam kondisi dia tidak rendering. Jadi pas kalian melihat videonya itu agak nge-lag. Kalian tekan enter, render. Pada saat nanti udah selesai ini akan berubah menjadi warna hijau atau kuning. Kalau masih warna kuning, coba render aja. Terkadang masih bisa berubah jadi warna hijau, tapi ada juga yang nggak bisa. Maksudnya apa? Garis merah, kuning, hijau seperti ini. Kalau merah berarti menandakan ini efeknya berat di komputer saat dalam Premiere Pro ini play video itu nge-lag. Tapi kalau sudah hijau ini tandanya sudah terbaca, jadi pada saat di play ya tergantung spesifikasi komputer. Biasanya sih kalau udah hijau itu udah di playnya udah smooth, udah halus, jadi nggak nge-lag. Tapi ada juga yang masih nge-lag. Jadi tergantung spesifikasi komputer kalian. Nah, ini masih nyambung sama use previews tadi. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, nanti
nanti ada settingannya juga, bakal ada settingannya juga ini biar nggak langsung ngeplay. Nah setelah seperti ini kan mulus nih, replay juga replay juga mulus nih. Nah setelah seperti ini kita balik lagi, Ctrl M, pilih settingannya, formatnya sesuai yang kalian mau. Nah kalian centangin use previews. Nah setelah kalian render, ini kan ada garis hijau gini, jadi waktu render kalian juga makin cepat. Kita langsung export aja, kita nggak usah pakai use maximum render quality. Coba dulu. Nah dia langsung encoding, langsung export. Karena kalau nggak di render dulu, itu dia langsung render di export ini. Jadi ya waktu durasi untuk export video tersebut jadi makin lama karena dia render dulu sekalian, sampai selesai encoding sekalian sekalian render. Tuh render previewnya. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. Nah setelah selesai, kalian bisa play video tersebut. Caranya kayak tadi. Kalau kalian nggak tahu video ini disimpan di mana kak, kita balik lagi di Ctrl M, klik ini output name, atau kalian bisa lihat di sini, atau biar nggak ribet langsung aja klik lihat video ini disimpan di mana. Nah di sini. Lain kali ini pelajaran buat kita, sebelum kalian ekspor video usahain kalian taruh dulu simpen mau di mana videonya, bebas. Jadi pada saat kalian ini udah diekspor, jadi nggak usah lupa, nggak usah nyari-nyari kayak tadi lagi nih. Ini di mana? Oh di sini. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi, langsung cari di file explorer tempatnya yang udah kalian tahu di mana nyimpan video tersebut. Seperti itu. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan kalau ada yang ingin tanyakan, langsung saja ketik di kolom komentar ya. So, thanks for watching and see you on next video.